Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Penjelajah 75 hadir lagi ini untuk menjelaskan mengenai sarang walet ya. Jadi sebelum saya lanjut kontenku saya ini, tolong ditonton sampai kuliah sampai habis, mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya. Namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya. Sekarang saya mau angkat ini pembicaraan masalah sarang walet yang ada pertanyaan di bawah kolom komentar, katanya gimana caranya bang kalau kita mau buka sarangnya, mengenal namanya sarang yang sudah masuk kategori yang sudah bisa dibuka. Maksudnya itu saudara-saudara, kita harus tahu yang mana sudah bisa dibuka, yang mana yang belum bisa dibuka. Begitu mungkin pertanyaannya ya. Jadi oke lah saudaraku, saya luruskan sekarang ini. Kalau mau membuka sarang walet di dalam ruangan RBW, kita harus betul-betul tahu itu bagian dalam ya. Betul-betul kita tahu bagian dalam itu sarang, jangan asal dibuka. Karena kalau asal dibuka itu biasa itu sarang itu jelek, kasihan juga burungnya, belum ditempati bertelur, sudah dibuka. Nah jadi usahakan jangan asal membuka sarang, kita harus betul-betul bisa tahu, oh ini sudah bisa dibuka ya, ini. Karena kapan kita buka itu sarangnya itu sampai masih kecil, salah buka juga nanti harganya jatuh. Jadi cara membuka sarang itu bagaimana caranya supaya sarangnya bagus. Sudah waktunya dibuka itu sarang walet, cara bukanya bagus, cara keringnya bagus, dan harganya juga memuaskan ya. Nah itu saudaraku ya. Nah itu yang dimaksud itu pertanyaan. Bagaimana caranya bang kalau kita sudah tahu bahwa ini sudah bisa dibuka, ini maksudnya sudah dipanen, gitu. Jadi cara panen itu kita lihat, kondisi sudah 2 jari lebih sampai 3 jari. Periksa dulu sarangnya bang. Saudara-saudaraku ya, periksa dulu sarangnya, apakah ada telur di atas atau tidak ada, atau apakah ada anak atau tidak ada. Jadi diusahakan itu nanti kosong baru kita buka. Karena ada 2 cara tingkatan kosong juga. Biasa kosong belum ditempati bertelur, dan biasa juga kosong sudah terbang anak, sudah ditempati bertelur ya. Itu cara mengenal kalau sudah ditempati bertelur, itu berarti itu sarang itu agak kotor karena sudah ditempati beranak, pecah telur ya. Ada biasa banyak tehnya di situ, yang di sarang biasa ada tehnya. Tapi kalau belum bertelur itu biasa itu bersih, masih jernih ya. Tapi ada juga baiknya karena dia bersih. Jadi cara panen itu ada 3 macam cara panen walet ya di dalam ruangan RBW. Pertama panen rampasan ya, panen rampasan pertama. Yang kedua panen memindahkan telur ya. Yang ketiga panen terbang anak ya. Terserah saudara-saudara yang mau. Tapi yang paling bagus itu kita lakukan itu panen terbang anak ya. Apalagi kalau baru-baru belum lama dia punya RBW aktif ya, itu harus kita lakukan itu. Beda kalau sudah padat sekali burungnya, sudah berpuluh kilo, 5 kilo ke atas, itu tidak apa-apa. Biasa orang panen itu memindahkan telur. Biasa juga itu panen belum ditempati bertelur sudah dibuka. Tapi kan kalau saya usahakan kita harus populasi yang istilahnya nanti terbang anak baru kita buka saudaraku ya. Karena kita mau itu gimana caranya supaya populasinya tambah, sarangnya banyak dan aman-aman juga di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Itu yang kita mau. Jadi itu yang ditanyakan saudaraku yang di bawah kolom komentar itu, baik di lapangan maupun di bawah kolom komentar. Itu cara mengenal sarang itu bagaimana caranya supaya kita apakah ini sudah bisa dibuka atau belum bisa dibuka. Gampang saja saudaraku cara mengenal itu yang tadi trinya ya. Itu yang jelasnya 2 jari ke atas sampai 3 jari ya. Yang jelasnya 2 jari, jangan 2 jari ke bawah. Itu cara mengenal sarang. Kita lihat, periksa, kan saya sudah jelaskan tadi gimana caranya kalau sudah tempati bertelur, bagaimana kalau belum ditempati bertelur kan. Ada itu semua trik-trik saudaraku ya. Jadi itu yang kita perlu kehati-hatian juga kalau buka sarang. Kapan tidak hati-hati nanti itu sarangnya pecah. Itu pecah sarangnya, ada anaknya di situ. Nanti biasa anak jatuh kalau dipanen atau ada telur. Biasa orang tidak tahu, biasa itu ada sarang itu biasa hampir merapat itu di plak. Kita mau periksa susah juga. Itu harus betul-betul kita konsisten ya. Kita harus profesional cara mengenal sarang di dalam ruangan RBW.
Nah, kalau kita ndak terlalu ini ya itu bahaya juga, membahayakan itu istilahnya burung walet. Nanti anaknya itu biasa itu dipanen padahal ada anak kecilnya di situ dia biasa jatuh ya. Gitu saudaraku ya. Jadi kita betul-betul itu harus tahu, harus hati-hati di dalam ruangan RBW ya. Nah, gitu saudaraku. Jadi itu saudara yang saya jelaskan ya, para petani walet yang di lapangan, apalagi yang pemula, saya selalu ingatkan ya, usahakan itu kelembabannya harus dipenuhi walet ya. Maksudnya kelembabannya kita harus betul-betul memperhatikan bagian dalam ya, karena kelembaban itu kalau salah-salah itu biasa walet tidak mau tinggal, tidak mau beradaptasi ya. Nah, itu yang kita harus betul-betul perhatikan kalau di dunia walet ya saudaraku ya, di dunia walet. Jadi mudah-mudahan saudaraku itu yang belum paham betul-betul, mudah-mudahan dia ada ilmu yang bisa dipetik namun sedikit saudaraku ya. Nah, bisa dibagi sama teman-teman ya, bisa dibagi sama teman-teman yang lain dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Jadi kita itu saling merespon ya, saling merespon, saling mendukung ya, saudaraku ya. Nah, jadi tolong saudaraku, tolong diperhatikan betul-betul itu ruangan RBW-nya. Kapan ruangan RBW-nya salah-salah itu waletnya nanti itu akan lari ya, waletnya tidak bisa beradaptasi. Nah, karena ada juga pertanyaan ini kemarin ini yang katanya gimana itu bang supaya cepat istilahnya suara apa yang kita pakai bang supaya cepat beradaptasi waletnya di dalam ruangan. Sebenarnya itu bahasa suara ya, bahasa suara itu suara inap atau suara panggil. Biar bagaimana bagusnya bang kalau suara kelembabannya tidak mencapai, walet juga susah beradaptasi karena dia panas ya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi itu usahakan kelembabannya bagus, suhunya bagus, bersih bagian dalam ruangannya, suaranya juga mumpuni. Aman-aman juga, tidak selalu dimasuki. Insya Allah akan berhasil saudaraku ya. Ya, yang penting bangunannya sudah memadai, sudah di-on-kan, jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu selalu dimasuki kalau belum saatnya. Itu saudaraku ya. Jadi itulah yang saya paparkan ini saudaraku. Namun panjang lebar ini masalah ciri-cirinya walet, cara mengenal sarang kalau kita mau buka supaya dia sarang itu aman-aman, cara memperhatikan bagian dalam bangunan ya. Kita harus tahu itu berapa lama itu sarang itu baru bisa dibuka, berapa lama itu anak supaya dia baru terbang baru kita bisa buka saudaraku ya. Jadi itulah saudaraku yang saya paparkan ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya saudaraku. Tolong disimak ya, diperhatikan, jangan lupa, jangan diremehkan saudaraku ya. Kita lihat teman-teman yang sudah berhasil, yang teman-teman yang sudah yang di duluan itu. Kita juga mau merasakan seperti teman-teman yang lain, supaya kita bisa juga merasakan ya apa yang dirasakan teman-teman itu sudah berjual per kilo-kilo ya kan. Kita mau juga saudara-saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku kalau ada yang mau bertanya, tolong tulis di bawah kolom komentar ya, nanti saya jelaskan per detail kalau ada saya bisa jelaskan ya. Itu mudahan ada hikmah, ada manfaatnya buat saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun Anda berada ya saudaraku ya. Jadi gitulah saudara ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf ya. Hanya Allah yang sempurna, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.